Mas Idam mungkin bisa dijelaskan kan lagi sibuk apa sekarang Mas? Sekarang sibuk lagi ini producing musik. Mm-mm. Kenapa Mas Idam akhirnya memilih untuk menjadi produser band musik? Karena saya memilih jadi produser musik ini, band musik ini, Alice Band, Mm-mm. karena anak-anak musisi ini dia udah lama main di tempat saya, di resto saya di Resa Cafe. Mm-mm. Jadi muncullah ide-ide saya untuk bikin lagu. Jadi itu saya carilah untuk penulis lagunya, pencipta lagunya. Ketemulah saya sama Mas Bimbi Nur. Mm-mm. Itu. Iya, ini kan menarik Mas dengan judulnya PHP Pemberi Harapan Pasti. Iya. Menurut Mas Idam sendiri apa yang ingin disampaikan dalam lagu PHP itu sendiri dan filosofi yang terkandung di dalamnya yang ingin disampaikan seperti apa dari Mas Idam sendiri? Kalau dari saya itu PHP kan tadinya orang cuma taunya PHP itu pemberian harapan palsu. Ya. Sekarang kita ini PHP itu pemberian harapan pasti karena uh, janganlah selalu kepalsuan-kepalsuan. Kita yang pasti-pasti Mm-mm. itu. Siap, siap. Mas Idam sekarang saya lihat Mas Idam sekarang udah move on ya dari masa lalunya yang pernah gagal dalam membina rumah tangga. Apa yang akhirnya membuat Mas Idam bisa move on sejauh ini dalam menjalani hidup? Ya karena kita move on itu selama ini saya cerai sama Catherine Wilson itu. Jadi saya sibuk ke dunia entertain ini untuk musik. Mm-mm. Jadi saya bikinlah musik, bikin bentuk band, Alice Band. Itulah saya sekarang kesibukannya. Mm-mm. Gimana setelah sekarang menjadi seorang pribadi Producer. sendiri dan sekaligus produser, berbeda nggak Mas ketika dulu sebelumnya pernah menjadi seorang suami dari Keket? Perbedaannya itu ya karena kita sewaktu sama ada pasangan sama Mm-mm. Keket itu, Mm-mm. ya karena kita harus selalu sama-sama jadi tidak fokus untuk kerja ini cuma fokusnya tadinya di bisnis kuliner aja. Mm-mm. Mm-mm. Nah ini kedepannya kalau boleh tahu Mas Idam ada niat untuk mencari pengganti untuk mendampingi hidup dari Mas Idam sendiri. Kalau kedepannya itu ya pastilah namanya kita manusia yang normal ya pasti mau cari pendamping hidup juga. Mm-mm. Jadi kita harus mau cari pasangan yang nanti kedepannya yang bisa cocok dan saling menghargai dan saling memahami. Mm-mm. Kriterianya seperti apa? Harus dari pinginnya dapat dari kalangan artis kah? Atau yang seperti apa nih nanti keinginan dari Mas Idam untuk bisa menjadi seorang pendamping hidup? Kalau saya sih pribadi tidak ketergantungan mau artis atau bukan artis, tergantung dari jodohnya aja. Mm-mm. Sebenarnya kalau artis ya nggak jadi masalah dan bukan artis juga nggak jadi masalah. Intinya yang penting ada yang cocok untuk saling menghargai dan saling memahami. Iya, iya. Mas Idam berarti kalau sejauh ini berarti udah, maaf sebelumnya sudah berpisah dengan Mbak Keket berarti udah berapa lama dan bagaimana respon dan hubungan komunikasinya seperti apa? Jadi selama ini saya sudah pisah sama Catherine Wilson, alhamdulillah masih baik komunikasinya. Pada saat saya cerai itu kita cerai damai, Siap, siap. maksudnya dengan baik-baik, nggak ada perselisihan. Cuma di awal-awal aja, lama-lama ini kita saling apa ya menyadari mungkin nggak ada gunanya, jadi kita saling baik-baik. Mm-mm. Dan responnya maksudnya tanggapannya Mbak Catherine terhadap sekarang pekerjaan Mas Idam menjadi seorang produser band musik seperti apa? Sudah ada komunikasi? Sampai sekarang Catherine belum tahu. Oh, belum tahu. Belum tahu. Tapi kalau komunikasi sama Catherine masih selalu komunikasi. Iya, iya. Masih karena ya mungkin lah sudah bukan suami istri lagi tapi kayak kita kembali bersaudara. Mm-mm. Mas Idam sebelumnya kan kalau tidak salah kan dari putusan terakhir ketika sidang di PA Depok ya. Iya betul. Apa hasil putusannya dan mungkin ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh Mas Idam terhadap Mbak Catherine ketika itu? Jadi ada keputusan yang keluar itulah kita saling kita cerai damai. Jadi kita saling memaafkan. Jadi tidak ada itu pokoknya intinya sudah aman semua. Jadi sudah saling ini ada ada sedikit ini diselesaikan ya Mm-mm. sudah selesai. Ada tuntutan Ada tuntutan mungkin nafkah berapa yang harus diberikan oleh Mas Idam? Kalau tidak salah sampai ratusan juta ya Mas ketika itu minta ratusan juta dari Keket ya
per bulannya. Awalnya itu, tapi terakhir itu nggak jadi dipermasalahkan lagi, cuma kita damai dengan ini. Oh, Baik-baik. akhirnya damai dengan baik-baik. Baik-baik. Dan tapi Mas Idam masih tetap memberikan nafkah atau seperti Kalau apa? sekarang udah enggak. Oh, sudah tidak. Ya. Tapi tetap komunikasi tetap Tetap berjalan. komunikasi karena kita baik-baik. Catherine juga baik sekali orangnya, maksudnya masih perhatian bagaimana hubungan keluarga, gimana biasa tanya-tanya bagaimana keluarga di sana, ya alhamdulillah sehat-sehat. Dan begitu pula juga saya sebaliknya, bagaimana tanyakan keluarganya, gimana keluarganya. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Iya, Mas Idam kalau boleh tahu, setelah gagal dengan Mbak Catherine, ada rasa trauma ketika nanti akan membina rumah tangga. Kalau masalah trauma sih serasa tidak ada. Tidak ada. Mungkin memang karena kebetulan mungkin memang cuma jodohnya cuma sampai di situ, jadi makanya tidak lama. Jadi kalau masalah trauma, alhamdulillah ada trauma. Berarti Kita nanti akan ke depannya kita cari yang terbaik untuk bagaimana amin. bisa kita dapat pasangan yang terbaik. Tapi yang sebelum itu ya baik juga. Iya. Berarti baik juga ya. Baik Mungkin juga, cuma kebetulan dia itu dia apa ya, di Makassar itu nggak terlalu mau tinggal di Makassar karena ya begitulah, karena dari ibu kota ya mungkin nggak sanggup tinggal di daerah. Betul. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya juga. Sebenarnya Mas Idam sudah memberikan ruang terbuka kepada Mbak Keket ketika tinggal bersama saya di Makassar. Semua bisnis saya serahkan ke kamu. Kamu minta pendapatan dari hasil keuntungan ini udah diberikan semuanya untuk Mbak Catherine, tapi Mbak Keket menolak untuk tetap tinggal di sana. Akhirnya hal itu terjadi, memilih jalan untuk berpisah. Ya, kalau itu sih tidak pernah terlalu dibicarakan tentang itu. Kita apa yang penting intinya namanya pesan itu kita selalu mau sama. Siap. Berarti kalau boleh tahu, maaf sebelumnya, berarti dengan Mbak Catherine berapa lama ketika itu membina rumah tangga, Mas? Kurang lebih setahun lah. Lebih setahun ya. Oke, mungkin terakhir, apa pelajaran bisa dipetik dari kemarin gagal membina rumah tangga, dan apa harapan Mas Idam ke depannya? Yang bisa dipetik itu janganlah terulang yang tidak baik. Kedepannya itu kita mau yang gimana yang terbaik. Oke.